Kali ini, kita bakal bongkar tuntas cetak biru dari sebuah laboratorium pendidikan yang super canggih, yaitu Geotech Education. Ini bukan sekedar ngomongin ruangan loh, tapi soal gimana kita ngebentuk guru-guru geografi untuk masa depan. Coba deh, lihat gambar ini. Keren ya? Ini benar-benar menangkap esensi dari apa yang mau kita bahas. Jadi, ini bukan sekedar soal teknologi atau perabotan mahal, tapi tentang gimana kita membangun sebuah ekosistem tempat para pendidik masa depan bisa latihan, berinovasi, dan menguasai keahlian mengajar mereka. Oke, sekarang kita masuk lebih dalam yuk. Pertama-tama kita harus ngerti dulu kenapanya. Apa sih sebetulnya misi utama di balik laboratorium yang sangat spesifik ini? Gampangnya gini, ini tuh fasilitas tempat calon guru nggak cuma belajar teori, tapi beneran praktek langsung cara mengajar. Mereka belajar bikin media pembelajaran yang efektif, dari mulai video sampai simulasi interaktif, dan bisa langsung coba di lingkungan yang terkontrol. Nah, tujuannya apa aja? Ini dia detailnya. Ini bukan lagi soal proyektor biasa, tapi udah ngomongin integrasi teknologi canggih kayak virtual reality. Jadi siswa bisa dibawa langsung ke gunung berapi atau ke dasar laut. Tujuannya yaitu mengubah konsep geografi yang abstrak jadi sesuatu yang bisa mereka lihat, rasakan, dan alami. Intinya, mempersiapkan guru yang benar-benar siap menghadapi tantangan zaman sekarang. Oke, selanjutnya kita pindah ke salah satu aspek paling penting dalam desain apapun, manusianya. Karena sebuah laboratorium yang hebat itu bukan dimulai dari teknologinya loh, tapi dari orang-orang yang bakal memakainya setiap hari. Nah, yang keren dari sini tuh, desainnya mikirin semua pengguna, mulai dari dosen yang butuh fasilitas riset, mahasiswa yang perlu ruang buat uji coba, sampai siswa yang harus dipastikan aman. Setiap kebutuhan ini punya peran penting dalam membentuk tata letak akhir laboratoriumnya. Oke, kita udah tahu siapa penggunanya. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita menciptakan ruang yang nggak cuma berfungsi baik, tapi juga nyaman dan bikin orang bisa fokus? Nah, jawabannya ada di ergonomi. Ini konsep yang kuat banget loh. Jadi, alih-alih kita sebagai pengguna yang dipaksa beradaptasi sama ruangan yang mungkin bikin capek atau nggak nyaman, ini malah sebaliknya, ruangannya yang didesain untuk melayani kita. Paradigmanya bergeser jadi lingkungan untuk manusia. Yuk, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Cahaya. Sering banget kan kita spelin ini. Padahal, pencahayaan yang jelek itu bisa bikin mata cepat lelah dan fokus langsung buyar. Standar yang diincar itu antara 300 sampai 500 lux. Nah, ini tuh tingkat terang yang pas banget buat baca atau kerja di depan komputer. Jadi mata nggak tegang atau silau. Buat ngatur ini, dipasang juga tirai blackout biar cahaya dari luar nggak ganggu, terutama pas lagi ada presentasi pakai proyektor. Detail kecil tapi ngaruh banget kan? Berikutnya, ada elemen yang nggak kelihatan tapi kerasa banget, sirkulasi udara dan suhu. Ini ngaruhnya nggak cuma ke kenyamanan kita loh, tapi juga ke kesehatan alat-alat elektronik sensitif yang ada di dalamnya. Nah, di sini kelihatan jelas banget kenapa suhu ideal itu krusial. Kalau kepanasan, kita jadi gampang capek, bahkan bisa emosional. Sebaliknya, kalau kedinginan, fokus langsung ambyar. Makanya, menjaga suhu di angka 20-24 derajat Celcius itu jadi kunci produktivitas. Oke, prinsip ergonomi yang terakhir kita bahas adalah suara. Di lingkungan belajar kayak gini, polusi suara atau kebisingan itu benar-benar musuh utamanya konsentrasi. Makanya, desain lab ini juga pakai material peredam suara, biar diskusi di satu sudut nggak mengganggu yang lagi fokus di sudut lain. Oke, soal kenyamanan, udah. Sekarang kita ngomongin hal yang nggak bisa ditawar-tawar lagi, keselamatan. Di lab yang penuh dengan alat-alat elektronik, safety itu bukan sekedar daftar aturan di kertas, tapi harus jadi bagian yang menyatu dalam desainnya sejak awal. Nah, perancangannya pakai pendekatan 3 lapis perlindungan. Dan ini sifatnya proaktif ya, bukan reaktif nunggu ada kejadian. Mulai dari jalur evakuasi yang jelas, alat pemadam yang tepat guna, sampai hal yang kelihatannya sepele kayak manajemen kabel. Semuanya dirancang jadi satu sistem yang utuh. Coba kita lihat detailnya ya. Jarak antar meja itu minimal 1,2 meter. Kenapa? Biar pas evakuasi, semua orang bisa keluar dengan lancar, nggak panik. Terus pemilihan pemadam api CO2 itu cerdas banget karena nggak bakal ngerusak komputer mahal. Dan yang penting juga, aksesibilitas itu bagian dari keselamatan. Ini buat mastiin semua orang tanpa terkecuali aman di dalam lab. Oke, fondasinya udah kita bahas nih, tujuannya, penggunanya, kenyamanan, sama keamanannya. Sekarang waktunya kita intip alat-alat canggih apa aja yang bikin lab ini jadi hidup dan mendorong inovasi dalam mengajar. Nah, ini dia nih otaknya lab ini. Ada komputer spek tinggi buat analisis sistem informasi geografis atau GIS,
proyektor pintar buat presentasi, dan tentunya VR buat simulasi yang imersif. Setiap alat ini ditaruh di zonanya masing-masing, jadi penggunaannya lebih efektif. Ini dia perangkat dasarnya. Komputer buat kerja individu yang butuh fokus mendalam, dan proyektor sebagai pusatnya untuk berbagi ide dan pengajaran kelompok. Dua alat ini ibarat tulang punggung buat semua kegiatan harian di lab ini. Nah, ini dia nih yang benar-benar bikin pembelajarannya naik kelas. Bayangin deh, dengan headset VR, seorang calon guru bisa ngajak murid-muridnya jalan-jalan ke puncak Everest atau nyelam ke Palung Mariana, semuanya tanpa harus keluar dari lab. Ini alat yang bisa menciptakan pengalaman belajar yang tak terlupakan. Terus, butuh ruangan segede apa sih buat semua ini? Jawabannya, idealnya sekitar 108 meter persegi. Ukuran segini tuh dianggap paling pas dan seimbang. Cukup buat 24-30 mahasiswa, plus masih ada ruang yang lega buat berbagai aktivitas tanpa terasa sumpek. Pada akhirnya, semua desain ini, ergonomi, keselamatan, teknologi canggih, ujung-ujungnya cuma buat satu hal. Seperti kutipan ini bilang, ukuran suksesnya itu ya dari peningkatan kualitas pembelajarannya. Pertanyaan utamanya, apa ruangan ini bisa menciptakan guru yang lebih baik? Nah, itu satu-satunya tolok ukur yang paling penting. Jadi, dari semua pembahasan ini, kita sampai di satu pertanyaan penutup yang lebih besar. Ini bukan lagi soal bangun lab, tapi soal masa depan pendidikan. Kalau kita berhenti maksa orang buat adaptasi sama ruangan, dan sebaliknya, kita mulai bikin ruangan yang adaptasi sama kebutuhan kita, kira-kira kemungkinan baru apa aja ya yang bisa terbuka? Coba deh kita renungkan bareng-bareng.